untuk Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2024. Jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah soal mengenai soal apa ya, kita LPS nanti. Intinya kita akan membahas soal yang sangat-sangat susah dan seru banget, dan penyelesaiannya insya Allah jelas guys. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu. Saya Amelia Seti Pradani dengan NIM 2404020020. Saya Jingga Ramadanti dengan NIM 2404020009. Saya Katinda Safitri dengan NIM 2404020001. Oke, jadi apa sih fungsi udah bosan guys. Oke, jadi benar kita akan membahas sebuah fungsi. Nah, kita mau ngapain sih di fungsi ini? Kita lebih spesifiknya kita akan membahas tentang sebuah soal. Buktikan bahwa fungsi di bawah ini merupakan fungsi bijektif, di mana f dari r ke r fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 4. Nah, itu kira-kira fungsinya bijektif atau enggak ya? Untuk pembahasannya, simak video ini. Baik, untuk membuktikan bahwa fungsi tersebut itu merupakan bijektif, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama kita bisa main di GeoGebra, lalu yang kedua kita bisa membuktikannya secara definisi. Nah, untuk yang pertama kita lihat dulu di GeoGebra ya. Kita lihat bagaimana sih bentuk dari fungsi x pangkat 3 dikurang 4. Nah, kita sudah dapat di sini. Nah, kita bisa lihat bentuk dari x pangkat 3 dikurang 4 itu seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan GeoGebra, bagaimana sih kita bisa lihat kalau fungsi tersebut itu merupakan bijektif? Kita menggunakan garis bantu. Jadi fungsi dikatakan itu bijektif jika kita mengenainya dia dengan garis bantu, dia hanya terletak pada satu titik pada gitu, atau kita bisa sebut itu cuma ada satu titik potong. Kita coba di sini menggunakan y sama dengan 1. Y sama dengan 1. Nah, baik, kita dapat grafik seperti ini. Ini merupakan fungsi efeknya dan ini garis bantu kita. Kita bisa lihat ya di sini bahwa dia itu hanya memotong pada satu titik pada. Nah, oleh sebab itu kita juga menyebutnya, kita bisa mengatakan bahwa fungsi itu bijektif. Tapi kita ini kan kita gunakan alat bantunya horizontal. Kita coba yang vertikal. Apakah dia juga termasuk ini dalam satu titik pada? Kita coba. Berarti menggunakannya x sama dengan 1 juga ya. Nah, kita juga dapat lihat di sini bahwa ini juga hanya memotong di titik ini. Sebentar. Nah, hanya memotong di titik ini ya. Jadi kita bisa sebut bahwa fungsi x pangkat 3 dikurang 4 itu merupakan fungsi bijektif dengan menggunakan GeoGebra. Tapi gimana sih kalau kita menggunakannya berdasarkan kita membuktikannya berdasarkan definisi? Untuk pembahasannya kita simak video selanjutnya. Oke, jadi sebelumnya kita sudah membuktikan bahwa fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 4 merupakan fungsi bijektif dengan menggunakan GeoGebra. Nah, agar lebih mantap nih, kita akan membuktikan bahwa fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 4 itu merupakan fungsi bijektif menggunakan definisi. Nah, perlu kita ketahui bahwa suatu fungsi dikatakan bijektif itu sebelumnya kita harus membuktikan dua hal terlebih dahulu. Yang pertama, fungsi tersebut harus injektif, dan yang kedua, fungsi tersebut harus surjektif. Nah, di sini saya akan membuktikan bahwa fungsi tersebut injektif. Yuk simak pembahasan saya.
fungsi dari bilangan real ke bilangan real yang didefinisikan fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 4, maka buktikan bahwa fungsi tersebut bijektif. Nah, bukti akan ditunjukkan fungsi injektif untuk setiap x1 dan x2 elemen bilangan real fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Nah, selanjutnya ambil sebarang x1 dan x2 elemen bilangan real dari kiri. fx1 sama dengan fx2. Perhatikan bahwa fx1 sama dengan fx2. Nah, dari fx1 sama dengan fx2, kita akan memperoleh x1 pangkat 3 dikurang 4 sama dengan x2 pangkat 3 dikurang 4. Nah, kedua ruas kita tambahkan dengan 4. x1 pangkat 3 dikurang 4 ditambah 4 sama dengan x2 pangkat 3 dikurang 4 ditambah 4. Kedua ruas ditambah 4. Nah, selanjutnya kita akan memperoleh x1 pangkat 3 sama dengan x2 pangkat 3. Agar memperoleh x1 sama dengan x2, maka kedua ruas kita akarkan dengan akar 3. x1 pangkat 3 akar 3, x2 akar 3. Nah, maka kita memperoleh x1 sama dengan x2. Jadi, untuk setiap x1 sama dengan untuk x1 dan x2 elemen bilangan real fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Jadi, terbukti bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi injektif. Oke, jadi kita telah membuktikan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi injektif. Oke, baik. Yang selanjutnya kita akan membuktikan apakah fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang dengan 4, apakah fungsi surjektif. Kita akan buktikan. Akan ditunjukkan Nah, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa fungsi surjektif itu memiliki definisi. Apa sih definisinya? Jadi fungsi
surjektif sendiri itu memiliki definisi untuk setiap Y anggota bilangan real dari pihak kanan ada X anggota bilangan real dari pihak kiri sehingga fx itu sama dengan y. Jadi di sini nanti kita akan membuktikan bahwa fungsi fx itu sama dengan y. Nah, dari definisi ini sendiri kita dapat mengambil kesimpulan akan ditunjukkan bahwa fx itu sama dengan fungsi subjektif untuk setiap y anggota bilangan real sebelah kanan ada x anggota bilangan real dari kiri. Seperti ini. Nah, sebelum itu kita harus melakukan strategi atau buram. Bagaimana strateginya? Kita akan melakukan strategi di sini. Strategi ini diambil dari fungsi asalnya atau fungsi fx asalnya, yaitu fx sama dengan x pangkat 3 dikurang dengan 4. Fx ini kan sama dengan y, dimisalkan maka ini y sama dengan x pangkat 3 dikurang dengan 4. Y dikurang 4 sama dengan x pangkat 3 min 4 plus ini plus ya, mohon maaf, 4. Ini dengan definisi kedua ruas ditambah 4. Maka ini y plus 4 sama dengan x pangkat 3. Ini habis. Nah, kita akan mencari berapa sih nilai x-nya dalam strategi atau buram ini. Jadi nilai x sama dengan ini sama-sama diakarkan 3. Maka ini sisa x ini turun y plus 4 akar 3. Ini sama saja ya, kalau dalam definisi komutatif ini sama saja dipindah ke sini, x sama dengan akar y plus 4 akar 3 seperti ini. Jadi dari strategi atau buram yang kita lakukan ini memperoleh hasil x sama dengan akar pangkat 3 y plus 4. Lalu kita akan melanjutkan pembuktian yang di sini. Kita tahu bahwa di sini tuh y itu anggota bilangan real. Lalu 4 itu juga anggota bilangan real. Maka akar pangkat 3y plus 4 itu juga anggota bilangan real. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan dari fx sama dengan x pangkat 3 min 4 memperhatikan fungsi asalnya, yaitu fx sama dengan x pangkat 3 dikurang dengan 4. Lalu kita substitusi dari strategi yang kita lakukan ini menghasilkan nilai x nya ini di fungsi asalnya ini. Maka ini akar pangkat 3y plus 4 maka ini habis ya, tinggal y plus 4 kurang 4 sama dengan y, ini habis, maka ini turun. Maka dari sini kita sudah bisa memberi kesimpulan bahwa fx itu sama dengan y. Jadi kesimpulannya bagaimana? Jadi untuk setiap y anggota bilangan real dari sebelah kanan
ada X, yaitu akar pangkat 3Y plus 4 anggota bilangan real dari sebelah kiri, sehingga fx itu sama dengan y. Baik, dari pembuktian yang kedua ini dapat disimpulkan bahwa fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang dengan 4 itu adalah fungsi surjektif. Maka kesimpulannya fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 4 itu merupakan fungsi bijektif karena dia merupakan fungsi injektif dan fungsi surjektif. Nah, apa sih contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari dari fungsi bijektif, fungsi injektif, dan fungsi surjektif itu sendiri? Kita akan simak pembahasan kali ini. Nah, yang pertama yaitu contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari fungsi surjektif. Yang pertama yaitu ada pembagian roti dari suatu perusahaan misalnya. Jadi kita dapat mengambil domainnya yaitu karyawan perusahaan itu, lalu hasilnya atau kodomainnya yaitu roti yang dibagikan secara merata. Nah, kok bisa sih dikatakan bahwa pembagian roti karyawan itu merupakan salah satu contoh dari fungsi surjektif? Karena pembagian roti yang diberikan itu merata dan tidak tersisa. Lalu yang kedua, ada pembagian kamar hotel. Jadi kita bisa mengambil domainnya, yaitu tamu yang menginap, lalu hasil atau kodomainnya, yaitu kamar-kamar yang tersedia di hotel. Kok bisa juga? Ini juga dikatakan sebagai fungsi surjektif, karena fungsi alokasi kamarnya itu digunakan oleh tamu secara penuh atau tidak ada kamar yang kosong, seperti itu. Lalu yang ketiga ada lagi contoh yaitu penugasan mata kuliah dosen. Kok bisa lagi nih? Kenapa? Jadi kita bisa mengambil domainnya yaitu dosen di sebuah universitas misalnya, lalu hasilnya atau daerah kodomainnya itu merupakan mata kuliah yang ditawarkan atau mata kuliah yang diajarkan. Jadi setiap mata kuliah itu kan ada dosen pengampunya ya, gak ada mata kuliah yang tidak ada dosen pengampunya. Jadi bisa dikatakan bahwa contoh ini merupakan fungsi surjektif. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas mengenai aplikasi sehari-hari yang merupakan suatu penerapan dari fungsi injektif. Nah, kita tahu nih kalau misalnya fungsi injektif itu dikatakan sebuah fungsi injektif jika setiap elemen dalam domainnya itu dipetakan ke elemen yang berbeda dalam kodomainnya. Dengan kata lain, tidak ada dua elemen dalam domain yang dipetakan ke dalam elemen yang sama dalam kodomainnya. Kita ambil di bidang kriptografi. Kita tahu bahwa kriptografi adalah sebuah praktik melindungi informasi melalui penggunaan algoritma kode, tabel hash, dan tanda tangan. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis mengenai fungsi injektif ini dengan tabel hash. Apa sih hubungannya? Oke, kita masuk ke pengertian dari tabel hash-nya sendiri. Kita tahu bahwa tabel hash adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan pasangan kunci dan nilai. Ingat, ada kunci dan nilai. Nah, kunci ini digunakan untuk mengakses nilai dengan cepat. Nah, untuk anggap saja kunci ini sebagai domain dan si nilai ini menjadi sebagai kodomainnya. Jadi kunci bisa mengakses sebuah nilai ini dengan berbagai cara, namun tidak sama. Ya, hanya bisa menggunakan kunci ini hanya bisa terletak pada si nilai ini. Jadi untuk mengakses sebuah nilai ini kita hanya bisa menggunakan satu kunci ini. Nah, itu dia sesuai dengan definisi dari sebuah fungsi jika fungsi itu dikatakan fungsi injektif. Nah, kita bisa menarik kesimpulan jika kita memiliki fungsi hash atau tabel hash yang sejenis dengan fungsi injektif, maka setiap kunci akan menghasilkan indeks yang unik. Ya, untuk mengakses sebuah nilai ini, setiap kuncinya akan menghasilkan indeks yang unik.
Seperti itu. Jadi itulah pembahasan mengenai aplikasi sehari-hari dari fungsi injektif. Dadah. Nah, sebelumnya kita sudah membahas contoh dalam kehidupan sehari-hari dari fungsi injektif dan surjektif. Yang terakhir, kita akan membahas contoh dalam kehidupan sehari-hari dari fungsi bijektif. Kira-kira apa ya? Oke, langsung aja. Jadi, contohnya adalah seorang barista di sebuah kafe sedang mengatur sistem penamaan cangkir kopi berdasarkan nomor pelanggan. Sistem ini menggunakan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 4. Di mana x adalah nomor pelanggan atau bilangan real dan fx adalah kode unik yang tertulis di cangkir kopi pelanggan. Yang pertama, buktikan bahwa setiap nomor pelanggan memiliki satu dan hanya satu kode unik yang tertulis di cangkir atau bijektif. Yang kedua, jika kode unik di cangkir adalah Y sama dengan 59, tentukan nomor pelanggan X. Nah, untuk soal nomor 1, ini sebelumnya kita sudah membahas bahwa fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 4 merupakan fungsi bijektif. Dengan membuktikan fungsi tersebut surjektif dan injektif. Dengan demikian, setiap nomor pelanggan memiliki satu kode unik dan setiap kode unik dapat dikaitkan kembali dengan tepat ke nomor pelanggan yang sesuai. Untuk soal nomor 2 itu, nah, diketahui untuk soal nomor 2 fx sama dengan y sama dengan 59. Nah, kita substitusikan ke dalam persamaan fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 4. Nah, fx-nya itu 59. Jadi, x pangkat 3 dikurang 4. Kedua ruas kita tambahkan dengan 4. Diperoleh 63 sama dengan x pangkat 3. Agar mendapatkan nilai x, maka kita akarkan dengan akar 3. Maka diperoleh 3,98 sama dengan x. Kita bulatkan menjadi 4. Nah, kesimpulan dari nomor 2, jika kode unik di cangkir adalah Y sama dengan 59, maka nomor pelanggan yang sesuai adalah 4. Oke guys, jadi itu dia pembahasan dari kami mengenai fungsi bijektif. Jadi kesimpulannya bagaimana? Jadi kesimpulannya bahwa fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 4 merupakan fungsi bijektif. Karena terbukti secara GeoGebra dan secara definisi. Oke, sekian dari kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.